Halo semuanya, aku Naratif Fatul Aziza, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Di video ini, aku akan membahas tentang pencemaran yang terjadi di Pulau Obi akibat aktivitas pertambangan nikel yang dijelaskan dalam sudut pandang hukum lingkungan. Simak videonya. Sebelum memasuki kronologi, di sini saya akan bahas tentang pengertian pengerusakan lingkungan dan pencemaran. Jadi, pengerusakan lingkungan adalah segala bentuk tindakan yang mengakibatkan berubahnya struktur, fungsi, dan keseimbangan lingkungan hidup secara permanen, sehingga lingkungan tidak dapat lagi mendukung kehidupan secara optimal. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan di lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi. Ruang lingkup pencemaran itu terdiri dari tanah, udara, laut, hutan, dan keanekaragaman hayati. Berikutnya memasuki kronologi tentang kasus Pulau Obi. Jadi Pulau Obi ini terletak di Maluku Utara dan terkenal dengan cadangan nikel laterin terbesar di Indonesia. Nikel laterin ini digunakan sebagai bahan utama baterai kendaraan listrik dan permintaan meningkat tajam mengingat sekarang banyaknya kendaraan listrik yang digunakan oleh masyarakat. Untuk mengekstraknya digunakan teknologi HPAL, metode yang membutuhkan tekanan tinggi dan bahan kimia asam. Proses HPAL menghasilkan limbah lumpur olahan tiling dalam jumlah besar. Limbah ini mengandung logam berat dan bahan kimia berisiko tinggi terhadap lingkungan, mencemari lingkungan khususnya air, tanah, dan air permukaan. Aktivitas pertambangan menyebabkan konvensi hutan skala besar, termasuk daerah tangkapan air dan lahan basah. Lapisan batuan lapuk yang menyimpan air tanah dangkal dikupas dan dihancurkan, mengganggu sistem penyimpanan air alami. Akibatnya, keseimbangan hidrologi terganggu dan sumber air mulai menunjukkan gejala penurunan volume. Salah satunya adalah di Danau Karo sebagai sumber air utama, mulai mengalami penurunan permukaan air akibat eksploitasi besar-besaran. Mata air seperti Kawasi, Alowatu, Oji, dan Sungai Akilamo juga terdampak karena perubahan aliran air tanah dan penurunan kualitas air. Limbah pabrik pengolahan tambang diduga dibuang ke laut atau bocor ke badan air terdekat. Hal ini menyebabkan pencemaran laut, yaitu kematian biota laut, penurunan hasil tangkap ikan, dan kerusakan ekosistem pesisir. Ditambah dengan reklamasi dan pengasaman laut akibat perubahan iklim, ekosistem laut makin rentan. Memasuki tentang hukum lingkungan terhadap Pulau Obi ini, dari permasalahan hukum lingkungan dari segi administrasi banyak terjadi pada kegiatan tambang nikel seperti yang ditemukan di Pulau Obi. Salah satu bentuk pelanggaran administrasi adalah ketika perusahaan beroperasi tanpa izin lingkungan yang sah atau menggunakan dokumen AMDAL yang tidak sesuai. Proses penyusunan AMDAL yang kerap kali tidak melibatkan masyarakat secara aktif, padahal partisipasi publik adalah syarat penting dalam hukum lingkungan. Selain itu, pengawasan dari pemerintah terhadap pelaksanaan kewajiban lingkungan perusahaan sering lemah atau bahkan tidak dilakukan. Misalnya, perusahaan tetap mengeksploitasi sumber air seperti Danau Karo tanpa izin pemanfaatan air yang jelas atau melebihi batas yang diperbolehkan. Hal-hal seperti ini seharusnya dikenakan sanksi administrasi mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, hingga pembukuan atau pencabutan izin. Sayangnya dalam banyak kasus sanksi tersebut tidak diterapkan dengan tegas, terutama jika perusahaan memiliki kepentingan ekonomi yang besar. Ketidaktegasan penegakan hukum administrasi ini menjadi salah satu akar dari terus berlangsungnya kerusakan lingkungan di wilayah tambang. Dari segi hukum perdata, permasalahan lingkungan hidup timbul ketika masyarakat atau pihak yang terdampak secara langsung mengalami kerugian akibat kegiatan pertambangan
Dalam hal ini, mereka memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Gugatan perdata ini bisa diajukan ke pengadilan oleh individu, kelompok masyarakat, atau bahkan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki legal standing. Misalnya, warga sekitar Pulau Obi yang mengalami pencemaran air dan kehilangan akses terhadap sumber air bersih dapat menggugat perusahaan tambang karena telah menyebabkan kerugian ekologis dan sosial. Namun dalam praktiknya, penyelesaian sengketa secara perdata seringkali terkendala biaya, waktu, posisi tawar masyarakat yang lemah terhadap perusahaan besar. Sementara dari segi hukum pidana, pelaku usaha yang secara sengaja atau lalai menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ini termasuk pidana penjara dan denda yang cukup berat. Misalnya, jika terbukti bahwa limbah tambang dibuang sembarangan ke laut atau sungai tanpa pengolahan yang benar, maka perusahaan dan bahkan penanggung jawabnya secara pribadi dapat dipidana. Hukum pidana berfungsi sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium untuk memberikan efek jera. Namun, lagi-lagi penegak hukum pidana masih menghadapi tantangan seperti lemahnya pembuktian, intervensi kepentingan ekonomi, dan minimnya kepastian aparat penegak hukum di bidang lingkungan. Untuk penyelesaian masalah dalam hukum lingkungan, penyelesaian permasalahan dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian secara litigasi berarti melalui proses hukum formal di pengadilan. Masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang merasa dirugikan oleh kegiatan yang mencemari atau merusak lingkungan dapat mengajukan gugatan perdata terhadap perusahaan atau bahkan pemerintah jika dianggap lalai dalam pengawasan. Proses ini bersifat resmi, menggunakan mekanisme hukum dan dapat menghasilkan putusan yang mengikat secara hukum, seperti ganti rugi atau penghentian kegiatan usaha. Sementara itu, penyelesaian secara non-litigasi dilakukan di luar pengadilan dan lebih menekankan pada pendekatan dialog serta solusi damai. Bentuknya bisa berupa mediasi antar warga dan perusahaan, advokasi oleh aktivis lingkungan, petisi kepada pemerintah, hingga kampanye publik untuk menekan pelaku usaha agar bertanggung jawab. Penyelesaian non-litigasi sering menjadi pilihan awal karena lebih cepat, mudah, dan tidak memerlukan proses hukum yang rumit. Namun jika tidak membuahkan hasil, barulah masyarakat dapat menempuh jalur litigasi. Kedua jalur ini saling melengkapi dan menjadi prinsip penting dalam penegak hukum lingkungan yang adil dan berkelanjutan. Berikut ini adalah peran masyarakat di dalam hukum lingkungan. Peran serta masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam upaya perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 ditegaskan bahwa masyarakat memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang berarti mereka juga berhak menolak kegiatan yang merusak lingkungan sekitar. Kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki hak tetapi juga berperan aktif dalam pengawasan dan pelestarian lingkungan. Hal ini diperjelas kembali dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, terutama pada pasal 70 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak dan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan lingkungan hidup, termasuk hak untuk memberikan saran, mengakses informasi, menyampaikan laporan, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Contoh nyata dari penerapan prinsip ini bisa dilihat pada masyarakat Pulau Obi yang mulai menunjukkan peran aktif dalam menangani dampak tambang nikel. Mereka melakukan demonstrasi, advokasi publik, hingga pelaporan terhadap aktivitas penambangan yang merusak lingkungan dan mencemari sumber air bersih. Ini menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya objek yang terdampak, tetapi juga subjek penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah mereka. Memasuki tentang asas dan tujuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam pasal 2, kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di
Pulau Obi dapat dianalisis melalui berbagai asas hukum. Memasuki asas dan tujuan. Jadi, asas dan tujuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2, kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di Pulau Obi dapat dianalisis melalui berbagai asas hukum. Tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pertama, asas tanggung jawab negara mengharuskan pemerintah untuk melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Namun dalam praktiknya, pengawasan terhadap aktivitas tambang di Pulau Obi masih lemah, menunjukkan kurangnya peran negara dalam menjamin perlindungan tersebut. Selanjutnya, asas kelestarian dan keberlanjutan mengingat bahwa eksploitasi sumber daya seperti nikel harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan generasi mendatang. Kerusakan hutan, pencemaran air Danau Karo, dan terganggunya sumber air bersih di Pulau Obi menunjukkan bahwa eksploitasi dilakukan tanpa memperhatikan prinsip ini. Asas ekoregion juga dilanggar karena wilayah Pulau Obi yang merupakan pulau kecil dengan ekosistem unik dan rentan justru dijadikan lokasi industri besar tanpa perlindungan lingkungan yang memadai. Kemudian asas partisipatif dan asas keadilan juga kurang dijalankan. Masyarakat sekitar jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau penyusunan AMDAL, padahal mereka yang paling terdampak. Ketidakadilan lingkungan terjadi karena keuntungan ekonomi dinikmati segelintir pihak, sementara kerugiannya ditanggung oleh masyarakat lokal dan lingkungan. Asas kehati-hatian dan asas pencegahan pun terabaikan ketika proses tambang diberikan beroperasi tanpa kontrol ketat meskipun sudah ada resiko pencemaran dari limbah tailing nikel. Selain itu, asas akuntabilitas menuntun agar pelaku industri dapat dimintai pertanggungjawaban secara terbuka, baik secara hukum maupun sosial. Namun transparansi data lingkungan dan pelaporan kerusakan sering tidak tersedia. Bagi publik. Terakhir, asas pollutant pays principle, kewajiban pelaku pencemaran, dalam hal ini perusahaan tambang, untuk menanggung biaya pemulihan lingkungan, namun realisasinya masih minim karena sanksi dan penegakan hukum lemah. Dari sisi tujuan hukum lingkungan, sebagaimana diatur dalam pasal 3, kasus ini jelas tidak sejalan. Alih-alih menjaga kelestarian lingkungan, aktivitas tambang justru menyebabkan degradasi ekosistem. Tujuan untuk melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta untuk menjamin keadilan antar generasi dan mengendalikan eksploitasi sumber daya alam belum tercapai. Oleh karena itu, perlu langkah konkret untuk meninjau ulang perizinan tambang, menegakkan hukum secara tegas, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pemulihan lingkungan secara aktif. Karena itu, mari kita semua ikut peduli, suarakan keadilan lingkungan, dukung masyarakat Pulau Obi, dan awasi aktivitas industri agar tetap dalam koridor hukum. Sekian dari saya, terima kasih.